Ya, kita ketemu kembali di Ngobrol Dunia Bola. Kali ini adalah edisi sangat spesial karena kita akan membahas laga babak final Euro 2020. Ngobrol Dunia Bola, as we know it. Oke. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa sekali banyaknya. Ada Mas, siapa nih? Albana nih, teman host saya nih. Halo Mas Albana, apa kabar? Halo Mas Damas, ya. Kemudian selalu juga fresh dan tegar ya. Ya dong, fans Inggris harus gitu. Oh gitu. Kemudian juga ada Manuel Logatelli, Mas Edo. Halo Mas Edo. Ya, selamat malam Mas, sehat semua. Halo. Dan juga ada Bli Kadek. Halo Bli Kadek. Fans mana Halo, nih Bli Kadek selamat nih? malam. Bli Gimana? Kadek fans mana nih? Fans mana nih Bli Kadek ini? Oh, tetap Inggris dong, Bukayo Bukan Saka. Arsenal. Karena ini Euro lah, bukan Europa League loh. Gak apa-apa. Oke, dan satu lagi ada Mas Erwin yang bergabung dengan kita. Selamat malam Mas Erwin. Oke, Ya. langsung aja kita bahas match yang sangat penting sekali di match final ini. Saya pengen mendengar pendapatnya Mas Albana dulu. Itali atau Inggris? Simpel aja. Itali. Kenapa? Itali sudah diprediksi dari awal sebelum Euro berjalan tuh Itali sudah direncanakan juara sih. Sudah Direncanakan dipastikan. juara. Direncanakan juara. Wah, ini gila. Oke, Mas Edo, Italia atau Inggris? Itali dari sisi mental, Itali lebih layak untuk juara sih. Lah ini dua narasumber kok kayak gini semua sih. Oke, Ya, satu lagi. Itali. Beli Kadek, Italia atau Inggris Beli Kadek? Inggris dong, main di kandang sendiri. Alhamdulillah. Dibantu dengan It's supporternya. coming home-nya enggak? It's coming home ya. Hooligan. Oh. Yo, Kalau Mas iyo. Dawas, Mas Dawas. Oh jelas, kalau saya ditanya dari awal sebelum kompetisi dimulai, kalaupun Euro diselenggarakan tahun 2020 kemarin, Inggris sudah juara tahun lalu, nggak cuma tahun ini aja gitu loh. Inggris pasti juara di kandangnya sendiri, kali di Wembley loh bro. Udah tahu semua kan Yoi. final di mana? Udah Ya, tahu semua final di Wembley. mana? Wembley. Coming Tapi- home sekali. Oke. Pertanyaan pertama saya sudah dijawab semua. Mas Edo dan Mas Albana memilih Italia dan Bli Kadek memilih Inggris. Pertanyaan Yoi. selanjutnya sangat simpel sekali. Ini kira-kira kenapa sih Mas Edo sangat yakin sekali kalau Italia bisa berbuat banyak di kandangnya Inggris? Siapa kira-kira pemain yang paling bersinar nanti yang di babak final? Oke, kalau ngomongin Itali, sebenarnya dari sisi permainan orang pada ngelihat, oke Inggris wah gitu permainannya, tapi dari sisi rapinya bagus Itali mainnya. Jadi dari sisi pertahanan gitu juga jauh lebih rapi. Dan siapa yang akan jadi bintang? Prediksiku sih si Lorenzo Insigne ya, karena Insigne kayaknya memang belum begitu bisa memberikan kontribusi banyak di Italia. Jadi harusnya Insigne lah yang paling Si Maradona dari Napoli ya? Iya, betul. Oke. Kalau Bli Kadek nih, Italia dan Inggris di pertandingan besok, kira-kira pemain paling bersinar di partai final siapa Bli Kadek? Kalau menurut saya Sterling. Sterling, pemain balik yang lagi kemarin menjatuhkan diri di kotak penalti sehingga Inggris dibully di dunia. Betul Bli Kadek? Betul, karena dia adalah otak serangan. Tapi itu beneran penalti atau DP ayo menurut kalian? Kalau menurut dari tayangan replay dan juga dari VAR itu jelas itu adalah Kevin. bukan Kevin. tali sepatunya tali sepatunya Sterling itu keinjek sama pemain siapa tuh kemarin nomor Tapi di Inggris. extra time harusnya Terus tegak. itu lihat ini dong video VAR dulu dong sebelum memutus. tapi gini bro, wasitnya kemarin itu dari mana? Dari kalau nggak salah dari Belanda. Dari Belanda. Sebelumnya itu ada insiden juga, Harry Kane dijatuhkan di kotak penalti dan wasitnya tuh nggak mau lihat VAR sama sekali, gitu loh. Sama sekali nggak mau, makanya di akhir nggak mau, memang wasitnya nggak suka VAR, nggak terlalu yakin dengan VAR gitu. Jadi emang kemarin wasit udah yakin, oh Hakul yakin penalti, maka langsung ditunjuk kotak penalti meskipun setelah ditayangan ulang sih sebenarnya sih 50-50 enggak sih 60-40 ya, 60-nya diving. Kayaknya wasitnya Dia itu ngomong kena, aja ragu loh. wasitnya kena sinar laser yang hijau-hijau itu juga kali. Enggak, 60 Dia kena 60 mental diving, sih. tapi nggak apa-apa karena emang sebuah tim yang ingin juara tuh emang harus banyak jalan menuju juara tuh banyak jalan di Banyak antaranya jalan, Mas. Mas, banyak jalan itu menuju Roma, Mas.
Wah, belum. Jadi kayaknya memang juara kan ada di Roma nanti. Biar jalan menuju juara itu banyak hujatan biasanya. Iya, nggak apa-apa. Oke, belum selesai pertanyaan saya. Mas Albana, siapa pemain paling bersinar di pertandingan besok? Kalau Italia sih dari awal nggak ada pemain yang bersinar ya. Pemain paling bersinar di pertandingan. Oh, berarti salah satu ya. Nicola Barella, Mas. Nicola Barella. Kenapa Nicola Barella? Barella adalah pemain muda, pemain yang masih nggak muda-muda banget sih, tapi hitungannya adalah pemain yang masih tergolong angkatan muda Italia di eranya Mancini, pemain tengah. Kenapa justru Barella yang bersinar? Kenapa nggak menjagokan pemain yang lebih punya pengalaman di babak-babak genting seperti ini? Contohnya misalnya salah satu kandidat Ballon d'Or 2021 nih. Siapa lagi kalau bukan pemain peraih gelar juara UCL? Lewat adu penalti tapi misalnya. Nah, sedangkan Nicola Barella ini kalau Mas Damas perhatikan di 2 pertandingan terakhir, Nicola Barella itu dikasih privilege sama Mancini untuk syuting langsung. Nggak biasanya kan kalau di knockout atau di sebelumnya di uji coba itu Barella hanya pengumpan atau pemberi umpan manja kepada Immobile, tapi belakangan terakhir seperti dibiarkan oleh Mancini untuk mencetak gol sih. Jadi di satu sisi juga Mas, kalau lihat dari Barella sendiri kan pemain Inter ya. Nah, biasanya di laga final pemain Inter itu mencetak gol Mas. 2018 di Piala Dunia ada Ivan Perisic ngegolin tuh kan. Terus ya barangkali 2020 trennya juga masih sama gitu. Oke, tapi jangan salah, di 2018 tuh pemain MU juga cetak gol loh. Siapa sih? Pogba. Oh iya. Berarti kan bisa jadi nanti yang cetak gol itu adalah pemain MU. Bisa juga bunuh diri. Loh, bisa banget. Tapi aku mau nambahin ya terkait Italia. Apa? Terkait Italia itu sebenarnya nanti di pertandingan final itu kuncinya bukan Wembley sebagai tuan rumah, Inggris sebagai tuan rumah di Wembley itu bukan, malah lebih ke mental, di mana aku merasa kayaknya si Bonucci atau Chiellini bisa jadi penentu Italia untuk meraih juara. Jadi ketika Italia bermain rapat gitu kan, Bonucci dan Chiellini itu lumayan disiplin, otomatis kan pasti membuat penyerang-penyerangnya Jadon Sancho ataupun siapa yang dipasang di kanan Bukayo Saka atau Sterling pasti akan kewalahan. Nanti sebenarnya mungkin Italia cuma butuh 1 gol aja untuk bisa menjuarai. Tapi masalahnya adalah Italia itu sangat krisis di lini sebelah kiri. Betul. Itu. Emerson Palmieri kan. Kira-kira Emerson Palmieri adalah pemain yang bermain di Liga Inggris, ya kan? Ya. Emerson Palmieri dari Chelsea nih. Semua juga udah paham nih cara mainnya. Bahkan sayap-sayap kanannya Inggris mau ada pemain yang bermain di sayap kanan, ada Saka ataupun nanti dipasang adalah Sancho atau jangan-jangan malah nanti mainkan Grealish atau Sterling. Semua udah paham tuh gaya bermainnya Emerson Palmieri nih, jadi makanan empuk. Dan apalagi kemarin Spanyol itu berpesta sebenarnya di bagian kiri pertahanan dari Italia. Kira-kira nih Italia tetap akan memainkan Emerson atau memainkan opsi lain. Kira-kira gimana nih fans Italia nih? Kalau nambahin dong. Boleh. Nah, ini ada fans Italia baru nih. Mas Erwin, gimana Mas Erwin? Kalau kita lihat kan Emerson sendiri itu malah jarang main ya di Liga Inggris ya. Kalau kita kan sama Alonso nih. Kalah sama Chilwell. Nah, ya memang sih jangan lupa bahwa meskipun Italia krisis di pertahanan, jangan lupa pemain Italia itu tercipta untuk bertahan. Yes. Wah, ini Catenaccio. Jadi siapapun pemain belakang Italia itu pasti akan membuat pertahanan jadi lebih kuat. Jadi Mancini kemarin ketika setelah gol pertama Italia langsung bertahan dan itu memang rapat sekali dan Spanyol sampai frustasi meskipun banyak sekali peluang. Cuma memang harus hati-hati ketika beberapa kali Bonucci melakukan blunder, hampir melakukan blunder. Tapi ya lagi saya sepakat sama Sedo bahwa mental Italia di sini akan berbicara. Betul. Dan saya yakin Italia bisa juara. Mungkin jangan gini. Jangan-jangan malah Italia berharap 0-0 nih biar adu penalti. Kan penaltinya bagus. Enggak. Itu naif sekali Mas. Bukan Denmark ini. Bisa jadi Italia menggunakan kalau mau berani ya, saya nggak tahu, kadang Mancini punya perubahan, bisa jadi menggunakan 3 back dengan Bonucci, Chiellini sama mungkin Acerbi atau Toloi yang di 3 back itu. Kemudian kalau mau nambahin sedikit sih sebenarnya Mancini nggak terbiasa di 3-5-2 sih.
Dia biasa di 4-4-2 atau 4-3-1. Cocok, fans Italia ribut, saya cocok sekali fans Italia ribut kayak gini. Cuman itu bisa jadi gini, karena kan mungkin utamanya kan Italia kejar mentalnya sama main disiplin. Misalnya menggunakan 3 back, kemudian Emerson Palmieri di kiri ya, oke lah, Emerson Palmieri mau blunder atau kurang bermain bagus, masih ada backup di belakangnya. Jadi ketika nanti Italia menggunakan formasi 3 back gitu kan dengan 2 wing back gitu, bisa jadi nanti Inggris juga akan ikut-ikutan pakai formasi itu juga. Makanya ini seru nih, karena penting sekali nih. Di fase grup kan Inggris sempat menggunakan formasi 3-5-2 juga gitu. Nah, ini yang menarik sih di laga final nanti. Apakah mereka berdua sama-sama menggunakan 4 back atau menggunakan 3 back? Dan setelah Inggris kemarin, kayak 3 back lebih bagus sih. Dan setelah Inggris kemarin cetak gol Harry Kane cetak gol 2-1, Jack Grealish langsung ditarik keluar, digantikan dengan Trippier. Langsung jadi 3 back. Beli kadek nih. Apakah Inggris besok sejak awal mau tetap pakai 4 back untuk tetap bermain standar seperti itu, atau jangan-jangan langsung memainkan 3 back langsung? Karena gimana ya? Kalau melihat lini tengahnya Italia itu sangat kuat sekali. Inggris kalau cuma mengandalkan Declan Rice dan juga Phillips, itu menurut pandangan saya sendiri harusnya Inggris butuh 1 gelandang lagi loh yang tangguh. Misalnya Henderson nih atau siapa nih? Gimana nih? Kalau menurut saya Inggris akan menyerang totalitas karena 1 gol aja bisa membuat semangat mental turun. Berarti Inggris tetap akan memainkan 4-3-3 ya? Ya, akan offense dia, akan mencetak gol siapa dulu. Oke, tapi Inggris pakai formasi back 4 kalah lawan Italia tadi. Oke, tapi jangan gitu Mas Edo, jangan gitu. Inggris kalaupun pakai 4 back, itu 4 backnya sangat tangguh. 4 backnya Inggris itu cuma dari 2 klub. Itu adalah timnas Manchester. Wall of Manchester ya. Nah, Wall of Manchester dipasang Walker sama Stones, Luxo-nya sama Maguire. Itu udah benar-benar perpaduan. Wah, itu hebat sekali itu. Tapi kelemahan utama Inggris ketika menggunakan formasi 4-4-2 adalah serangan balik. Jadi ketika Italia bisa bermain bertahan cukup rapi dan disiplin, kemudian nanti melakukan serangan balik, Insigne atau Immobile bisa nyerang, ya udah habis Inggris. Jadi tadi perlu dicatat, Inggris baru kemasukan 1 gol dan itu melalui tendangan bebas spektakuler. Malah itu kelemahannya. Ketika kemarin dua gol. Inggris kemarin kan kegulan lewat set piece ya. Sebelumnya juga pernah kegulan juga kan? Ada juga kan? Ada. Pas lawan siapa ya? Babak grup. Nah, sebenarnya itu menunjukkan bahwa pertahanan Inggris nggak bagus-bagus banget. Cuma memang mereka bermain rapi. Jadi mereka bisa atur possession-nya. Jadi bukan berarti lawan susah mencetak gol, tapi karena mereka menghabiskan waktu di possession kalau aku lihat. Jadi ya. Tapi kemarin Inggris itu saat unggul 2-1, possession-nya sangat luar biasa loh. Bagus sekali loh possession-nya. Makanya cuma karena Inggris menang possession. Ingat, Inggris kick and rush. Wah, ini fans mana nih? Fans Inggris ini garis kerasnya luar biasa. Oke. Kick and rush and diving kan. Sterling. Jangan gitu, jangan bahas. Tolong deh, ini kita bahas partai final, bukan partai semifinal. Udah selesai partai semifinalnya. Nggak bisa jadi diving lagi gitu, karena kan orang pada ngomong diperlukan orang-orang semacam Sterling untuk jatuh di dalam kotak penalti kan. Harusnya kan budaya diving kan hanya ada di Italia, kenapa dipakai di Inggris ya? Aku pribadi berharapnya semoga Insigne membalas aksi Sterling di semifinal. Siapa tahu nanti Insigne agak di senggol dikit jatuh, itu malah menarik lagi nanti. Itu tergantung wasitnya. Keputusan wasit, walaupun jatuh tidak dianu wasit kan sama aja. Tapi gini sebagai fans Inggris, saya sebagai host boleh dong komentar kan. Sebenarnya saya ingin sesuatu perubahan yang mendasar di lini serang Inggris. Lini serang Inggris kemarin sudah menampilkan Sterling, Kane maupun Saka, dan menurut saya trio tridente ini nggak selalu istimewa, mudah sekali dibaca. Kemarin Inggris bisa memecah kebuntuan karena Jack Grealish dimainkan. Kan Jack Grealish memang pemain dengan kemampuan yang luar biasa, dribblenya sangat oke, visioner, dan membuat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Nah, besok sebenarnya di partai final, Southgate harusnya berani ambil risiko. Apakah dia akan memainkan Grealish dari awal, misalnya, untuk menggantikan Mason Mount yang sangat kemarin tidak efektif sekali untuk pertandingan melawan tim yang bertahan seperti Denmark, atau Inggris memainkan 3 pemain dengan kecepatan di atas rata-rata. Contohnya Sterling, Harry Kane, dan didampingi oleh Marcus Rashford. Itu harapan saya seperti itu. Kenapa? Karena kalau Sterling dan Rashford sama-sama di flank, kemudian Di Lorenzo maupun Emerson sama-sama di
di back sayap itu sudah memusingkan Mancini. Setidaknya dua pemain nggak akan berani maju. Balapan larinya luar biasa, balapan lari. Emerson gitu. Sama Walker aja menang Walker nanti itu lari. Nah, masalahnya apakah perjudian dari Southgate itu memasukkan Rashford? Ini di laga uji coba sih oke-oke aja, ini laga final soalnya. Ini kan uji coba. Jangan gitu. Kalau saya sendiri sih mungkin Italia itu bakal memanfaatkan peluang sedemikian rupa, entah dari apapun, entah dari chance manapun, mau dari set piece, open play. Nah itu pasti Italia akan memanfaatkan itu. Kan di Italia juga ada pelatih khusus set piece dan itu akan menurut saya akan berpengaruh di pertandingan kali ini. Betul sekali, set piece-nya Italia sangat luar biasa. Set piece-nya Italia, bola-bola matinya selalu berbahaya. Apalagi kita ketahui Italia pemain-pemain headernya juga bagus kan, dari dua center back-nya oke. Terus strikernya juga oke. Ciro Immobile juga sudah oke. Masalahnya adalah kita juga akan ada pertandingan Fantasi Premier League kan. Kita memainkan Fantasi Premier League. Fantasi Premier League ini Fantasi Euro. Fantasi Euro ini dihitung hanya jika mencetak gol, ya enggak? Ya. Kalau nggak nyetak gol, poinnya ya cuman poin-poin asis juga poinnya cuma kecil sekali kan. Bonus juga hampir nggak ada. Kira-kira nih, siapa pemain pembeda biar fantasi kita, fantasi Euronya itu menjadi gini. Kalau misalnya kita sama-sama beli Harry Kane misalnya. Kalau semua beli Harry Kane kan semuanya poinnya sama nih. Naiknya sama semua. Nah, biar sesuatu yang orang lain nggak difikirkan tapi poinnya banyak. Kira-kira siapa yang bisa kita beli? Oke, pertanyaan pertama langsung saya serahkan ke Mas Albana. Siapa pemain pembeda di partai final yang poinnya besar di fantasinya? Gimana? Barella sih. Masih Barella. Ini tadi Barella terus ini jangan-jangan ini fans Inter sebenarnya. Kenapa nggak pemain lain gitu loh? Barella sebenarnya Barella di Italia itu membawa beban satu negara. Berat. Oke. Jawabnya besar. Oke, tapi memang benar Barella adalah pemain yang kemarin juara Liga Italia kan, Barella. Iya, betul. Nah, berarti wajar dong kalau dia membawa beban yang sangat berat, ya enggak? Ya, oke, Barella, pemain yang jadi pembeda di Fantasi Euronya adalah Barella. Mas Edo, siapa pemain yang menjadi pembeda? Antara dua pemain, ada antara dua pemain yang aku sebutin tadi. Kalau nggak Bonucci ya Chiellini. Cuman kalau suruh milih ya Chiellini. Siapa tahu dia melakukan gol lewat set piece. Sudah 1-0 doang Italia menang. Berarti Mas Edo ini berharap Italia clean sheet ya? Clean sheet dan 1 gol dari Chiellini. Oke, berarti jadi poinnya hampir kali ini bisa jadi poin 13 atau 14 poin ya? Ya, dan dia jadi bintang. Oke. Mas Edo berani 13-14 poin. Kadek, kira-kira siapa pemain yang jadi pembeda di partai final? Yang poinnya jangan nyebut Harry Kane sama Immobile loh ya. Itu pemain semua pemain punya itu. Kalau saya sih gampang. Luxau adalah bek kiri terbaik di dunia saat ini ya. Roberto Luxau Carlos. Luxau itu kalau lihat permainan Luxau kemarin, Luxau itu di pertandingan semifinal juga udah eksplosif sekali ya. Cuman memang sayangnya emang nggak didukung dari pemain. Sejak Henderson masuk, Luxau-nya hidup. Tapi sebelum Henderson masuk, Luxau-nya nggak kelihatan. Menurut saya sih gitu. Besok ya tergantung siapa yang dimainkan, Henderson atau Declan Rice gitu ya. Kalau Mas Erwin, siapa pemain yang akan jadi pembeda di fantasi besok di partai final? Yang orang lain Locatelli, pemain yang sempat mencuri perhatian kita gara-gara 2 golnya, ya nggak? Iya. 2 gol di babak apa itu? Penyisian ya kalau salah. 16 besar. 16 besar Locatelli. Oke. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau ngomong tadi ada juara, Jorginho punya mental karena dia habis juara UCL kan ya 2021. Yoi. Tahun 2012 ini aku lagi baca cocokologi lah. Cocokologi itu 2012 itu kan Chelsea kan juara UCL tuh. Terus? Chelsea terus mau ngapain nih? Italia kalah di Euro 2012. Nah, jadi 2021 ini Italia juga kalah lagi, tapi ya kita nggak ada yang tahu lah. Berapa skor pertandingan final dan siapa yang cetak gol? Beli Kadek, berapa skornya Beli Kadek? Kalau saya mungkin 1-0 aja. Menang siapa Beli? Italia. Inggris dong. Siapa? Cetak gol siapa Beli? Ya pasti ya Sterling paling. Oke, Sterling. Pound Sterling cetak gol nih. Mas Erwin, gimana nih Mas Erwin? 1-0 untuk Italia. Pencetak gol adalah Chiesa.
Oke, Chiesa, Federico Chiesa. Cetak gol 1-0. Oke, kalau gitu Mas Edo dulu. Mas Edo berapa Mas Edo? Sama 1-0. Kalau tadi Chiesa, kalau saya pilih Chiellini. Jadi ini Itali menang 1-0. Ini gini ya, partai final 1-0 doang gitu ya? Iya, cukup kok. Semua. Itali cukup 1 gol, kemudian bertahan, selesai. Final selesai udah. Gitu. Kalau saya mungkin beda Mas Damas. Kalau saya mungkin. Gimana Mas Alvana? Gimana Bang? Kalau saya memprediksi Inggris nggak akan cetak gol sih. Hah? Ini. Tapi skornya 2-1 untuk Itali. Lah yang cetak gol siapa Inggris? 2-1. Bunuh diri, Chiellini. Kira bunuh dirinya 2. Itu juga dikasih akhir pertandingan. 2-1 untuk Itali, satunya bunuh diri. Oke, kalau aku sih gini ya. Aku juga harus bisa, aku juga boleh dong berkomentar. Boleh. Sebagai host ini karena aku merasa narasumbernya sangat tidak layak semua ini ya. Ini narasumber 3-3-nya ngomong Itali, partai final 1-0, nggak menarik. Kalau aku sih melihat partai final ini adalah titik baliknya Italia. Italia tuh tidak pernah kalah dan bermain sangat agresif dari awal sampai akhir. Sampai semifinal dan sepertinya sudah masuk ke titik jenuh. Nanti Italia akan kehabisan bensin di partai final dan Inggris akan berpesta di kandang sendiri. Kalau aku sih mikirnya 3-0 untuk Inggris lah ya. Oke, terima kasih semua narasumber kita. Ada Mas Albana, Mas Edo, Mas Erwin dan juga Beli Kadek. Kita sudah bertemu di Ngobrol Dunia Bola edisi spesial. Masuk langsung nanti silakan simak kami, silakan kritik kami, silakan berikan saran kepada kami apabila ada teman-teman ingin diundang atau teman-teman pengen ngobrol bareng kami juga boleh, silakan komen di bawah ini dan sampai jumpa di edisi Ngobrol Bola selanjutnya. Bye bye dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga protokol kesehatan. Sehat semuanya. Football is coming home. Coming to Rome. Oke, terima kasih. Dadah. Silakan say hello buat teman-teman semuanya. Bye. Bye. Football is coming to Rome.